Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam fellowship Askri pagi hari ini. Apa kabar saudara? Nah, saya berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari ya. Pagi hari ini Askri akan renungan Askri akan diisi oleh siapa dan apa. Nah, berikut ini saya undang ya, siapa beliau dan apa yang akan disampaikan dalam firman ini. Ya, shalom Ibu Suryani Ya, Pantau. shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Pak. semangat hari Senin, Bu ya. Ya, Ya, wajahnya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, Bu. amin, amin. Ya, amin. Kira-kira apa, Bu, pagi hari ini yang akan disampaikan, Bu, renungan pagi hari ini, Bu? Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai jemaat Philadelphia dengan tema lemah tapi kuat di dalam firman Tuhan. Wah, luar Dari biasa Wahyu sekali, 3 Bu ya. ayat 7 sampai 13 ya. Ya, luar biasa sekali, Bu ya. Saya tidak akan berlama-lama. Silakan, Bu, waktu dan tempatnya, Bu ya. Silakan, Bu. Ya, shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi ya di dalam acara fellowship ya. Askri setiap hari mengunjungi saudara dan saudara juga mengunjungi kami ya. Kita akan fellowship bersama-sama di dalam mengawali setiap hari bersama dengan Tuhan dan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kita dengar setiap hari biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, lewat sharing yang selalu kita adakan setiap hari itu meneguhkan iman kita dan kita terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Dia. Nah, saudara, mari kita berdoa, kita mau menyerahkan jam fellowship ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Saat ini hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami, dan kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Pakai hamba, urapi hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, supaya Roh Kudus sendiri yang berkata-kata lewat mulut bibir hamba yang penuh dengan kelemahan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan membuka Alkitab kita dari Wahyu. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Akan tetapi saya hanya membacakan satu ayat saja, nanti ayat-ayat yang lain kita akan melihat bersama-sama. Nah, ayat ini merupakan ayat kunci ya, ayat kunci dari pembahasan kita pada hari ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namamu. Sekali lagi, Wahyu 3:8 demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai jemaat yang ada di Philadelphia ya. Dan kita melihat bagaimana hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat sekilas tentang jemaat yang ada di Philadelphia ya. Nah, sama halnya dengan kota-kota yang lain yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi Philadelphia ini adalah kota yang terkecil di antara 7 kota atau 7 jemaat yang ada di dalam Wahyu, dalam pembahasan kita ya beberapa waktu yang lalu juga di Wahyu 3 sampai Wahyu pasal yang ketiga, Wahyu 2 pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Nah, kota ini terletak di Asia Kecil ya, sama dengan kota-kota yang lainnya. Yang sekarang di negara Turki, dan nama kotanya sekarang adalah Alaşehir, Alaşehir ya, Alaşehir ya. Nah, kota ini terletak 50 kilo di sebelah selatan kota Sardis. Kota ini didirikan oleh Raja Pergamus, yaitu Atalius kedua di tahun 140 sebelum Masehi. Nah, Atalius kedua ini punya saudara yang sangat dia kasihi bernama Emenes.
yang sangat dikasihi dan yang sangat disayangi. Nah, di dalam bahasa Yunani disebut Philadelphos, ya. Philadelphos atau Philia berarti kasih persaudaraan, Adelphos artinya saudara. Sebab itulah kota ini diberi nama Philadelphia, yaitu kasih persaudaraan. Nah, tujuan kota ini didirikan adalah untuk menyebarkan kebudayaan Yunani. Ya, dari pintu kota ini selalu terbuka hingga penduduk-penduduk dari Mesia, Lydia, dan Phrygia berinteraksi ya dengan Philadelphia, sehingga bahasa Yunani selalu diterapkan di sana dan disebarluaskan sehingga seluruh penduduk Lydia akhirnya bisa berbahasa Yunani dan bahkan melupakan bahasa aslinya. Nah, kota ini dikenal dengan pintu yang terbuka lewat perdagangan, bahasa, kebudayaan dari Yunani tersebar, dari Yunani, Makedonia sampai ke Asia Kecil dan Syria. Nah, namun kota Philadelphia ini mempunyai masalah yang sangat besar sekali. Karena apa? Kota ini terletak pas di jalur gempa, ya. Jadi sehingga kota ini sering sekali diporak-porandakan oleh gempa bumi. Ya, pada tahun 17 Masehi gempa menghancurkan kota Philadelphia dan juga Sardis yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dan kemudian dibangun oleh Kaisar Tiberius, dibangun kembali ya, sehingga kota Sardis dan kota Philadelphia dibangun kembali. Tetapi karena seringnya terjadi gempa di sana, ada goncangan-goncangan gempa setiap hari, ada goncangan-goncangan kecil sehingga meretakkan tembok-tembok rumah mereka dan sering mereka panik dan tidak berani tinggal di dalam rumah mereka, sehingga mereka lebih memilih tinggal buat tenda di luar rumah, bahkan tinggal di luar kota. Jadi kita lihat di sini kota ini secara keadaan memang kelihatannya tidak menguntungkan oleh karena sering adanya gempa. Nah, kota ini terdiri juga dari orang-orang Kristen yang ada di sana. Ada jemaat yang kecil ya, tidak terlalu besar. Di kota ini terdapat beberapa orang Kristen, jemaat kecil yang ada di sana dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang ada. Nah, saudara, tetapi yang sangat luar biasa dari ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil ini, hanya dua yang Tuhan tidak mencela sama sekali, bahkan memuji, yaitu selain Philadelphia, yaitu Smyrna. Dan kita melihat bagaimana jemaat yang kecil ini kemudian mendapat pujian. Nah, kita lihat jemaat ini banyak sekali juga tantangan dari orang Yahudi. Ada oposisi dari orang Yahudi oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, justru karena mereka jemaat yang kecil dan kekuatan mereka tidak seberapa, sehingga mereka lebih mengandalkan Tuhan ya, lebih mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memuji mereka. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman. Jadi walaupun kotanya kecil dan kemudian kekuatan mereka juga secara ekonomi ya tidak terlalu kuat, tetapi satu hal yang sangat dipuji, justru lewat keadaan kondisi seperti ini mereka betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan sehingga kota yang kecil, jemaat yang kecil ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa sampai ke abad 12, bahkan sampai sekarang masih ada tersisa yaitu beberapa jemaat ortodok ya yang ada di Yunani sekarang ini. Nah, mari kita melihat langsung pada firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Sekarang kita lihat ayat yang ketujuh ya. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jadi malaikat di sini kepada jemaat-jemaat ya, dan kepada gembala-gembala yang ada di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus dan yang benar, yang memegang kunci kerajaan Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, kita melihat di sini Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Dan juga yang memegang kunci kerajaan Daud. Karena dia yang memegang kunci kerajaan Daud, oleh sebab itu kalau dia sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Dan kalau dia sudah menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Itu kita lihat betapa ada otoritas, ya, otoritas Tuhan
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertama mari kita lihat terlebih dahulu kata atau kalimat yang kudus dan yang benar. Nah, di sini Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Philadelphia adalah yang kudus dan yang benar. Ini langsung menunjukkan kepada pribadi Allah atau Yahweh itu sendiri ya. Ya, kita lihat di dalam kitab Yesaya di kata yang kudus ini digunakan 30 kali dan Yohanes menggunakan kata yang benar. Jadi yang benar ini juga digunakan untuk YHWH. Nah, kita melihat itu di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah dan hidup dan Raja yang kekal. Jadi dia adalah Allah yang benar, dia adalah Allah yang benar, yang hidup dan yang kekal. Bumi goncang karena mukanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah, dalam perjanjian baru ini langsung yang benar itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita lihat itu di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 demikian bunyinya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Jadi jelas bahwa ini adalah menunjukkan langsung kepada Kristus, sang anak Allah itu. Jadi jelas di sini bahwa dialah Allah. Dialah Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu. Dialah Yahweh itu. Dialah YHWH itu. Yang kemudian menjadi manusia. Dan kata yang sama di sini Rasul Yohanes mengatakan, sekali lagi saya baca, yang kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah. Jadi yang mana firman telah menjadi manusia. Supaya kita mengenal yang benar. Karena dialah yang benar itu. Yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kita ada di dalam yang benar. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang telah menerima Tuhan Yesus, itu berarti kita percaya kepada yang benar, kita percaya kepada Allah yang benar. Dan juga kita sudah berada di dalam yang benar itu, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah yang benar. Jelas, yang adalah Allah yang benar, dan yang hidup yang kekal. Jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Allah yang benar. Dan kita sudah ada di dalam yang benar itu. Wah, dahsyat banget saudara ya. Jadi inilah di dalam jemaat Philadelphia. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Dia yang sudah ada. Dan yang sekarang juga ada. Nah, kalau kita melihat juga sekarang yang memegang kunci Daud. Apa yang dimaksudkan dengan memegang kunci Daud? Nah, kita tahu bahwa Daud itu adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Di mana kerajaan Daud itu akan kekal. Berbicara mengenai kerajaan ini, kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias dan juga ada hubungannya dengan kerajaan 1000 tahun. Dan ada hubungannya dengan Yesus itu sendiri yang adalah raja di atas segala raja. Karena dia memang anak Daud, keturunan daripada Daud. Jadi Tuhan mengatakan bahwa ia memegang kunci Daud, yang artinya dia punya otoritas membuka dan menutup. Wah, dahsyat banget. Jadi Tuhanlah yang memiliki kunci itu. Yesuslah yang mempunyai kunci itu untuk membuka dan menutup. Sehingga ketika dia membuka pintu, tak seorang pun yang dapat menutup. Ketika dia menutup, tak seorang pun yang dapat membuka. Ini benar-benar mempunyai otoritas kerajaan. Kerajaan sorga itu sendiri yang tak tergoyahkan. Nah, arti dia bukan hanya dan kita lihatnya arti ini juga, dia bukan hanya memegang kunci kerajaan sorga dan berdaulat membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Namun ia juga memegang kunci kerajaan maut yang dapat melemparkan atau menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya. Orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Maka dia juga berhak
melempar orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak percaya kepadanya ke dalam lautan api. Jadi jelas, jadi dialah yang mempunyai kunci kerajaan sorga dan juga mempunyai kunci kerajaan maut. Dia berdaulat atas segalanya. Nah, kita melihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah di Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara, dia memegang kerajaan, kunci kerajaan surga, dan dia juga memegang kunci kerajaan maut. Kita lihat dari penulisan ini, benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, makna dari apabila ia membuka dan tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhanlah yang memegang kunci keselamatan itu. Jadi, itu hanya ada di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, kunci keselamatan. Tak seorang pun dapat membatalkan ini. Termasuk setan, saudara. Jadi kunci keselamatan itu, pintu keselamatan itu sudah dibuka oleh Allah itu sendiri. Dan keselamatan itu hanya di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup kunci keselamatan itu. Dan sampai sekarang banyak ajaran-ajaran yang mau menyangkal bahwa keselamatan itu bukan dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus itu bukan Tuhan, dengan berusaha sekuat tenaga. Tetapi satu hal, kalau Tuhan sudah membuka, pintu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tak seorang pun yang dapat menutupnya. Oleh sebab itu dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, keselamatan itu terus berkumandang. Pintu-pintu dari penginjilan, pintu-pintu tentang keselamatan itu terbuka luas. Dan saya lihat apalagi di masa pandemik ini, saudara, di mana gereja tidak dapat beribadah di gedung gereja. Akhirnya tidak dibatasi lewat live streaming, lewat Zoom. Kita dapat memberitakan Injil. Ternyata gereja tidak dapat dibatalkan. Keselamatan, berita keselamatan itu tidak dapat dibatalkan, tidak dapat ditutup. Walaupun begitu kuat dunia berusaha untuk menutupnya. Tetapi semakin dunia menutupnya, semakin banyak keselamatan terjadi di mana-mana. Dan sekarang lewat YouTube juga, berita keselamatan, pintu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus terbuka lebar. Dan orang dapat melihatnya, orang dapat menyaksikannya di mana saja dan kapan saja. Dahsyat. Ya, ini betul-betul dahsyat. Inilah pekerjaan Tuhan. Apapun usaha, sekeras apapun usaha untuk menolaknya, untuk menutup jalan keselamatan, berita keselamatan itu didengar oleh Tuhan. Tak seorang pun yang dapat membendungnya. Semakin berusaha untuk menutup, semakin kuasa Tuhan bekerja. Karena tidak seorang pun yang dapat membendung kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Pintu terbuka itu juga menunjukkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, kesempatan ini adalah peluang di mana Tuhan buka selebar-lebarnya untuk kita melayani Tuhan, untuk kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perentaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Wah, luar biasa. Bagaimana Petrus dan rasul-rasul, bagaimana mereka menyaksikan Tuhan telah membuka pintu keselamatan itu bukan hanya untuk orang Israel yang tadinya memang dia datang untuk bangsa Yahudi. Akan tetapi kita lihat bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Pintu itu sudah terbuka lebar. Sebab itu gunakan kesempatan pintu yang terbuka ini dengan luar biasa. Mari kita gunakan, mari kita pakai
waktu-waktu anugerah Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita juga arti membuka pintu itu adalah membuka pintu-pintu berkat, peluang, ya, peluang untuk mencurahkan berkat kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ini menunjukkan pintu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Nah, saudara bisa lihat itu di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 ya. Bagaimana Tuhan katakan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Ketika seseorang taat kepada perintah Tuhan, melakukan perpuluhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu artinya juga ketika mengalami kesulitan apapun, ekonomi apapun dalam persoalan hidup kita, ketika Tuhan membuka itu, saudara, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Nah, sekarang mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8. Kita akan melihat ayat per ayat. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat yang ada di Philadelphia, aku tahu pekerjaan. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Itu artinya setiap pelayanan, pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dilihat atau tidak dilihat orang. Dihargai atau tidak dihargai orang. Tuhan yang melihat. Sebab itu Paulus juga pernah berkata, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dilihat atau tidak dilihat orang. Karena apa? Ada mata yang melihat. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tahu semua motivasi yang ada di dalam hati kita. Di dalam kita melayani Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi. Aku tahu. Ini memberikan satu penghiburan kepada kita. Supaya kita terus giat di dalam pelayanan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau Tuhan telah membuka pintu pelayanan pekerjaan Tuhan bagi kita, lihat dan sadari. Ambil kesempatan itu, ambil peluang itu. Dan itu tidak akan ada seorang pun yang dapat menutupnya. Sampai maksud Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita dan gerejanya. Dan kemudian dia katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu juga bahwa kekuatan daripada jemaat yang ada di Philadelphia ini tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal iman-Mu. Wah, luar biasa dahsyat. Tuhan tahu segala pekerjaan, Tuhan tahu apa yang dikerjakan jemaat Philadelphia dalam melayani Tuhan. Nah, bagian B, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mereka secara jasmani tidak seberapa dibandingkan jemaat yang ada di Sardis yang penuh dengan emas, berkelimpahan kekayaan. Sehingga mereka walaupun kelihatan hidup tapi mati. Dan kemudian Tuhan tahu juga bahwa jemaat yang ada di Philadelphia ini, jemaat yang kecil secara ekonomi, mungkin mereka tidak dapat dibandingkan dengan Sardis dan yang lain yang kaya itu. Ya, tetapi kekuatan mereka itu hanya di dalam Tuhan. Mereka jemaat yang kecil. Akan tetapi, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, mereka mengalami Tuhan. Justru di tengah-tengah kelemahan, kekuatan mereka tidak seberapa. Ini kesempatan, ini pintu, peluang bagi jemaat yang ada di Philadelphia ini. Untuk melihat kuasa Tuhan bekerja secara leluasa. Jadi justru karena kekuatan mereka yang tidak seberapa inilah, mereka sangat mengandalkan Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan. Biasanya orang-orang yang ketika mengalami mentok, ya, kelihatannya jalan buntu, kelihatannya sulit, baik secara potensi, baik secara jasmani, resources mungkin terbatas.
Nah, orang yang seperti ini akhirnya tidak lagi mengandalkan diri, tidak mengandalkan resources yang ada, tetapi mengandalkan Tuhan. Justru ini merupakan pintu peluang untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara leluasa. Jadi kita lihat di sini bahwa bagaimana orang-orang Philadelphia, walaupun mereka lemah secara jasmani, secara resources mereka, akan tetapi mereka punya iman yang teguh kepada janji-janji Tuhan. Mempunyai keyakinan yang teguh, bahkan mentaati janji-janji Tuhan. Mereka menghidupi janji Tuhan. Mereka menghidupi firman Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran, tidak ada celaan. Tidak ada sesuatu keberatan yang Tuhan berikan di jemaat Philadelphia. Nah, Paulus pernah mengalami dalam kehidupannya. Dia merasa justru aku bermegah dalam kelemahanku. Justru dalam kelemahan itulah aku menjadi kuat. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, luar biasa. Jika aku lemah, maka aku kuat. Dan kita sudah belajar bahwa gereja-gereja jemaat yang ada di Asia kecil ini, di bawah pengaruh Kekaisaran Romawi, di mana kita tahu bahwa penyembahan kekaisaran itu terjadi dan harus diterapkan. Dan kalau mereka menolak untuk menyembah kaisar, maka ada konsekuensi yang berat. Pekerjaan mereka diboikot, dan kemudian juga saudara, mereka tidak mempunyai fasilitas yang seharusnya didapati oleh warga negara pada saat itu. Bahkan ada penganiayaan. Rumah mereka dibakar dan sebagainya. Itulah yang terjadi pada saat itu, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka justru menjadi kuat ketika mereka mengalami kekurangan secara potensi, mengalami kekurangan secara ekonomi, dan juga mengalami kesukaran-kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Tapi disitulah mereka betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan mereka tidak pernah meragukan janji-janji Tuhan. Saudara, ada lagu, Tuhan tidak selalu berjanji langit selalu biru. Tapi Tuhan menjanjikan, ya, ada jalan keluar, ada damai. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Jadi ketika kita dalam posisi kuat, kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Kita cenderung untuk juga bermegah atas diri kita sendiri. Namun, sementara kita dalam posisi lemah dan tak berdaya, maka kita akan bergantung dan berharap kepada Tuhan. Ada ayat mengatakan, it's not by might, but by Holy Spirit, by the power of Holy Spirit. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Jadi jelas saudara, inilah mengapa jemaat di Philadelphia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau mentaati firman Tuhan. Mereka beriman kepada firman Tuhan. Mereka pegang teguh. Saya ingat bagaimana iman Abraham, walaupun secara fisik mereka nggak akan mendapatkan keturunan karena Sarah sudah mati buah kandungannya. Tetapi dia tidak melihat kelemahan ini, justru imannya diperkuat karena dia pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan akan menggenapi. Dan akhirnya kita lihat justru di tengah-tengah keimposibelan, Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-8, kalimat yang pertama. Tuhan katakan, aku tahu pekerjaanmu. Itu berarti mereka melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Aku telah membuka pintu bagimu, itu berarti bahwa justru Tuhan memakai kesulitan,
menjadi peluang yang besar untuk mengalami hidup yang berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Pintu untuk bersaksi kepada dunia bahwa Kristus semakin nyata dalam hidup mereka. Jadi kita lihat ini merupakan pintu yang sangat luar biasa. Ketika mereka mengalami kuasa Tuhan, ketika mereka mengalami hidup yang berkelimpahan kekuatan yang hanya daripada Tuhan, Yesus semakin nyata dalam hidup mereka. Ini merupakan pintu peluang yang sangat luar biasa, sehingga orang-orang dapat melihat Yesus benar-benar hidup di dalam hidup mereka. Jadi Tuhan buka pintu itu bukan berarti selalu sukses, tetapi Tuhan buka berarti kesempatan untuk mendapatkan kekuatan iman yang teguh, menjalani hidup ini setapak demi setapak dan maju forward. Kalimat berikutnya, namun engkau menuruti firman-Ku, engkau tidak menyangkal nama. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang lemah, kekuatan tidak seberapa, mereka pegang janji Tuhan. Dan mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan, walaupun mengalami penganiayaan. Mereka adalah jemaat yang setia dalam melakukan firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal namanya. Mereka bukan hanya jemaat yang sederhana, namun jemaat yang mengalami penganiayaan baik dari pihak kekaisaran yang seharusnya mereka menyembah kaisar. Namun juga mereka mendapat oposisi. Di dalam ayat yang ke-9, mereka juga mendapat oposisi dari orang-orang Yahudi. Jemaat yang menyebut Yahudi, namun tidak demikian, tetapi mereka adalah pendusta, kata firman Tuhan. Nah, Tuhan sendiri yang akan menyuruh mereka tersungkur di depan kaki jemaat Philadelphia. Mengaku bahwa memang jemaat Philadelphia itu adalah orang yang dikasihi. Wah, luar biasa. Jemaat ini kemudian mendapat juga serangan-serangan oposisi dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Tuhan di sini mengatakan di ayat 9, Tuhan sendiri yang membawa orang-orang yang melawan mereka itu ke depan jemaat Philadelphia, mengaku bahwa memang jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita betul-betul ada di dalam Tuhan, saudara, Tuhan sendiri yang membawa musuh kita berdamai dengan kita. Di ayat 10a, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi mereka bukan hanya tekun beriman sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka sehari-hari, tetapi mereka memegang janji Tuhan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan apa mereka menuruti firman Tuhan? Dengan apa mereka menekuni di dalam menantikan Tuhan? Kita kembali di dalam ayat yang ke-7, di mana Tuhan memperkenalkan Dialah yang kudus dan yang benar itu. Itu artinya bagaimana kita bisa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sambil memandang kepada Tuhan. Dan dengan hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu. Dengan cara hidup kudus. Tidak terkontaminasi dengan dunia. Kudus artinya dipisahkan dari dunia. Tuhan bukan hanya menguduskan kita dengan darah, tetapi juga membenarkan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, maksud saja. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikannya berdosa ketika di kayu salib, supaya kita yang berdosa menjadi benar. Sehingga ketika kita telah dibenarkan oleh Allah, itu artinya dosa kita telah diampuni, hukuman telah dibatalkan, dan hubungan kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan seksama sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam masa anugerah, Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat dan Dia akan datang. Dia akan datang. Ketika Dia akan datang, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 10b, aku akan melindungi engkau dalam pencobaan yang akan datang di seluruh dunia yang akan mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan akan melindungi kita, bukan hanya melindungi pencobaan. Ini ada dua pengertian untuk kekinian dan yang akan datang. Sekarang ini akan terjadi pencobaan yang besar di seluruh bumi. Kita lihat corona di mana-mana ada.
Itu bukan berarti bahwa anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan akan tidak bisa terkena. Saya terkena 2 kali, adik saya Uti Watimena terkena juga, hampir pergi. Saya juga hampir pergi tahun lalu. Tetapi yang sangat luar biasa, kita keluar sebagai pemenang. Wah, luar biasa. Walaupun pencobaan akan terjadi di seluruh bumi ini, akan tetapi Tuhan memelihara. Mungkin ada bertanya, buktinya ada hamba-hamba Tuhan yang pergi, Bu. Ya itu memang waktunya Tuhan, saudara. Tetapi kita melihat di sini dia akan melindungi kita dari pencobaan, bukan hanya sakit penyakit, dalam banyak hal. Ini berbicara juga keakanan, pencobaan yang akan datang, yang akan terjadi, tribulation yang besar. Akan terjadi masa antikristus, akan pencobaan yang terbesar, tribulasi, masa tribulasi. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menghidupi kehidupan firman, melakukan kehendak Tuhan. Sebelum Tuhan menginjakkan kakinya di bumi ini, kita sudah diangkat di surga. Kita sudah diangkat di awan-awan. Oleh sebab itu kita tidak akan mengalami pencobaan yang besar ini. Nah, inilah yang akan terjadi nanti. Oleh sebab itu, saudara, di sini ayat yang ke-11, aku datang segera. Ayat yang ke-11 bagian A, aku datang segera. Jesus coming soon, soon and very soon. Jesus is coming. You are ready or not, Jesus is coming. Jadi saudara, Yesus akan segera datang. Walaupun kita belum tahu waktunya. Kita nggak perlu tahu waktunya, itu adalah hak Tuhan. Yang perlu kita kerjakan waspada. Yang perlu kita kerjakan hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran Tuhan. Kemudian dia katakan, peganglah apa yang ada padamu. Selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Selalu berpegang kepada janji-janji Tuhan. Supaya apa? Supaya mahkotamu tidak diambil. Supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Jangan biarkan apapun dan siapapun yang mengambil mahkota kita. Wow, dahsyat, saudara. Memang ada 5 mahkota yang akan kita terima. Yang pertama itu mahkota kehidupan, karena kita setia sampai mati. Kemudian mahkota kemuliaan yang kita akan terima, karena kita rajin setia mengembalakan jemaat Tuhan. Mahkota sukacita kemegahan. Mahkota kebenaran, mahkota abadi. Dan 5 mahkota ini tersedia bagi kita. Dan jangan sampai, kata Tuhan, seorang pun, jangan biarkan seorang pun mengambil mahkotamu. Sebab itu kerjakan dengan tekun. Apa yang masih ada, pegang dengan tekun. Sampai kita ke garis finish. Dan yang kita lihat di dalam ayat yang ke-12, barang siapa menang, akan kujadikan soko guru dalam bait Allah. Nah, kita melihat ayat yang ke-12 ya dengan cepat. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Wow, luar biasa. Mereka akan dijadikan soko guru. Mereka akan dijadikan pemegang. Kita lihat penegak, pengukuh, tiang penyangga di bait Allah. Dan kita lihat di sini nama mereka tetap ada di sana. Dan yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Sekali lagi, setiap akhir daripada perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat, siapa bertelinga? Mari kita buka telinga kita. Telinga rohani kita. Siapa bertelinga, mereka harus mendengar. Ini penting banget. Mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Yang Roh Kudus katakan kepada kita. Supaya kita tetap berdiri teguh. Sampai akhir Tuhan Yesus menjemput kita. Jadi saudara, kesimpulannya adalah. Walaupun orang Philadelphia kekuatannya tidak seberapa. Saudara dan saya adalah orang-orang lemah. Kita nggak punya kekuatan. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita terus hidup dalam firman Tuhan, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku Tuhan.
maka Tuhan akan membuka pintu lebar-lebar untuk kuasanya dinyatakan, untuk kita melayani Tuhan, sehingga sampai akhir kita akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini. Jemaat Philadelphia yang kekuatannya tidak seberapa, tetapi mereka terus mengandalkan Engkau. Sehingga sampai saat ini jemaat terus berdiri dan terus mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Biarlah kehidupan kami juga boleh mencontohi jemaat yang ada di Philadelphia. Tetap sedia dalam melakukan firman Tuhan. Tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan menjemput kami. Haleluya. Amin. Ya, Pak, saya kembalikan kepada Pak George. Ya, Pak George, silakan di-unmute, Pak, di-unmute. Iya, ya. Terima kasih Bu, firman Tuhan yang boleh menguatkan di pagi hari ini Bu ya. Philadelphia lemah, tapi kuat di dalam firman Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan mau ya, seperti di dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi sudah Amin. disebut oleh Ibu Suryani, firman Tuhan sudah tersebar, sudah diberitakan melalui medsos, melalui Zoom, apapun ya, firman Tuhan sudah tersebar. Hanya satu, saudara, yang belum dipenuhi. Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan. Terus bagaimana orang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Di mana Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, saudara. Maka dari itu, marilah, kenalilah Tuhan, percayalah kepadanya. Dia adalah Sang Penguasa di bumi dan di surga. Baiklah, di room ini sudah hadir dan saya sapa. Shalom Bu Uti Watimena. Halo. Ya, shalom Bu. Kemudian Pak John Hidayat. Shalom Pak. Shalom Pak John Hidayat. Ya, baik. Ini Pak Hasan Tandri lagi ini ya, dalam perjalanan ya. Shalom Pak Hasan Tandri. Shalom, semangat pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Amin. Shalom juga. Amin. Ada JH ya, ada Pak JH, Bu Uti, terus siapa ya? Laskar Kristus, Pak Laskar Kristus. Laskar Kristus, shalom ya. Oke, shalom. Ke Pak Jos ya, silakan. Ya. Bisa ngasih tanggapan Pak? Masih belum ya? Nanti aja ya. Oh, boleh. Oh ya, boleh, silakan Pak. Sambil ya. Silakan Pak. Ini sangat luar biasa ya topik ini ya. Jadi jemaat Philadelphia lemah tapi kuat di dalam firman Tuhan. Jadi dulu saya cuma melihat sekilas Philadelphia itu kasih persaudaraannya. Ya, ternyata wah luar biasa ya. Tadi hambanya Pendeta Dr. Suryani Panta MTH sudah memaparkan panjang lebar. Jadi benar kata meskipun lemah, maaf. Ya, meskipun lemah tapi mereka berpegang teguh pada janji Tuhan dan kebenaran Tuhan ya. Itulah menjadi kekuatan bagi mereka bisa bertahan ya. Tidak hanya bertahan, bahkan kalau tidak salah tadi saya dengar mereka bisa jadi berkat ya. Jadi berkat dan menginspirasi banyak sekali jemaat-jemaat yang lain ya. Sementara mungkin itu aja Pak Jos. Tuhan berkati, amin.
Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Santandri, hati-hati di jalan ya. Ya, baik, Sudah sampai, lanjut ke sudah Ibu. sampai. Ya, Jangan baik, lanjut ke hati-hati Pak Hasan, jangan bolak-balik itu. Iya, iya, saya tutup aja. Nah, ini Muter-muter. puji Tuhan ya. Puji Tuhan Iya. saya sudah di posisi parkir, pas masuk Oh, parkiran puji ya. Tuhan. Ya. Ya. Tuh. Ya, baik, lanjut ke Ibu Uti Watimena, silakan Bu, komennya Bu. Ya, selamat pagi, Pak siapa, Pak Hasan, Pak George, Pak Laskar Kristus, lalu Ibu Pendeta Suryani Pantau, kakak saya sendiri. Ya, senang sekali ya pada pagi hari ini kita mendapatkan penguatan lagi yang luar biasa ya, teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Pagi ini kita tadi awalnya bahwa kita ini ada di dalam yang benar gitu kan, lalu endingnya adalah bahwa kita akan diselamatkan gitu kan, lalu bahwa kita sedang menunggu kedatangannya gitu ya, banyak penjabaran yang intinya adalah bahwa jaminan kebenaran ya, bahwa kita ini ada di dalam yang benar itu ya betul-betul benar, terbukti semua gitu kan. Lalu jaminannya bahwa sekarang kita sedang menunggu ya, ada pada masa kita sedang menunggu kedatangannya. Yaitu adalah peristiwa yang sangat dahsyat gitu ya, luar biasa saya bilang. Dan bagi orang-orang yang percaya peristiwa itu dinanti-nanti gitu kan. Tapi bagi orang yang tidak percaya peristiwa itu merupakan tragedi yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu ya, bahwa mereka akan menangis meratapi dia, minta-minta ampun gitu. Bahkan ya menangis-nangis, meratap, minta tolong jangan ini gitu ya. Minta pengampunan dan sebagainya. Tetapi bagi kita ada kesukaan, kita akan menyanyi-nyanyi bersama dengan para malaikat di sorga. Ini dahsyat sekali loh kalau dipikir-pikir loh. Dan ini bukannya hanyalah sekedar angan-angan ya, tetapi ini memang peristiwa yang akan terjadi, sungguh-sungguh akan terjadi. Kadang saya suka berpikir gitu, kadang saya suka mikir itu ya, gimana ya kira-kira saya sampai nggak ya pada masa seperti itu, apa saya akan mati duluan lalu nanti itu akan dialami oleh anak cucu saya gitu kan, melihat Tuhan Yesus di awan-awan gitu. Tapi sih saya kepinginnya saya mengalami itu gitu. Ya buat saya sih, Ya, buat saya itu pasti mengalami itu Uti, pasti mengalami di 1 Tesalonika 4 itu pasti mengalami. Kita yang walaupun seandainya kita mati, kita akan dibangkitkan dan diubah dengan tubuh yang mulia, kita akan diangkat. Dan begitu juga orang yang masih hidup, kita akan diubah dengan tubuh mulia, kita akan diangkat di awan-awan. Ya, jadi kita semua akan melihat itu ketika Yesus datang di atas awan-awan. Ya. Iya, ya jadi ya itu ya, kayak meninggal juga kan akan dibangkitkan ya. Yesus yang akan membangkitkan kita pada akhir zaman gitu, pada saat kedatangannya dia itu. Ya luar biasa ya teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa. Itulah makanya sebetulnya ya, itulah yang disebut Allah mengasihi gitu loh. Orang dari luar itu kebingungan bagaimana sih cara Allah mengasihi itu. Nah dari ini bisa kita lihat yang namanya mengasihi. Enak amat katanya bikin dosa tapi tetap diselamat. Enak amat katanya, enak amat. Tuhannya ini enak amat katanya. Lo emang begitu? Memang seharusnya begitu karena kita ini anaknya. Anak itu disayang oleh bapaknya gitu kan. Anak itu disayang oleh bapaknya dan bapaknya itu menginginkan semua yang terbaik buat anaknya. Ya ketika kita mengasihi orang, kita nggak pernah membuat orang itu celaka gitu, nggak kepengen sama sekali. Kalau orang itu celaka, orang yang kita kasih celaka itu kita akan menangis meratap. Nah begitu juga dengan bapak kita ya. Jadi memang enak loh, orang kita ini anaknya, kita ini keturunan Adam ciptaannya. Kalau Adam tidak berdosa, berbuat dosa gitu kan, tidak diusir keluar dari Firaus itu, ya kita tetap ada bersama-sama dengan dia gitu loh. Ya kita masih ada di sorga, tetapi masalahnya kan karena kita sudah diusir dan kita beranak pinak dan kita ini keturunan Adam, tetapi dikatakan bahwa dia mengasihi kita, tetap mengasihi kita. Nah itulah untungnya menjadi orang yang percaya kepada Bapa yang memang mengasihi kita. Kita mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, sungguh-sungguh care dan tidak mau seorang pun daripada kita binasa, sebetulnya sama sekali tidak mau. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum percaya Tuhan, lebih baik berlindung kepada Allah yang kuat yang mengasihi kita daripada berlindung kepada Tuhan yang menuntut kita untuk membela dia gitu loh. Capek deh. Capek ya kalau saya bilang ya. Lebih baik kita berlindung kepada Tuhan yang adalah batu, gunung batu kita, yang adalah apa lagi? Ya adalah Tuhan kita ya, kita bisa menyandarkan hidup kita kepadanya gitu. Bahkan dia akan mendengarkan doa kita.
Ya doa yang sepertinya tidak mungkin lagi dijawab, tetapi kalau Tuhan mau ya dia akan jawab juga gitu loh. Ya luar biasa pokoknya. Saya nggak bisa gambarkan ya, nggak bisa saya gambarkan bagaimana hidup yang benar-benar itu di dalam Tuhan. Sebetulnya inilah yang dicari oleh seluruh isi dunia ini yang dicari gitu. Semua ada pada Yesus gitu. Kenapa lagi harus pergi kemana-mana gitu loh? Ya kenapa lagi harus pergi ke sana, ke sini, bahkan menentang dia? Ya, karena justru orang-orang mereka juga tahu, orang-orang di luar sana juga tahu bahwa yang akan datang di awan-awan itu Isa gitu kan. Ya, entahkah dibilang mau motong-motong salib, patah-patahin salib atau matain babi-babi, tetapi Isa yang datang di awan-awan bukan yang lain gitu loh. Ya bahkan dikatakan bahwa Isa katanya akan berjamaah gitu. Ya enggak lah, enggak seperti itu. Ya, karena Isa itu datang dalam kemuliaannya. Mereka mengatakan Isa akan datang kemuliaannya lengkap dengan malaikat-malaikat dan sangkakalanya. Lalu dibilang katanya dengan datang ya, mereka datang Tuhan Yesus datang di awan-awan lengkap dengan sangkakalanya, lengkap dengan malaikat-malaikat dan serdadunya dan pujian-pujian membahana di udara gitu ya, di langit situ puji-pujian membahana. Lalu dia datang ke bumi lalu dia bilang, saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan gitu kan, bisa ketawa kita kan. Orang dia datang dalam kemuliaan sebagai Tuhan, kok tiba-tiba dia bilang kepada Isa, kata si Rifa kan ya, Isa akan datang, tetapi untuk menyatakan bahwa dia bukan Tuhan gitu. Logikanya kan kejeblok-jeblok ya teman-teman ya. Mereka menggambarkan dia akan datang dengan kemuliaan. Mereka mengatakan sangkakala akan berbunyi, katanya gitu loh. Masa dikatakan tahu-tahu dia datang dalam bukan saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan loh. Jadi itu yang dalam kemuliaannya itu apa gitu kok. Gitu loh. Ya, jadi maksudnya apakah ada lagi yang lebih tinggi daripada itu? Sedangkan tidak akan ada lagi yang akan datang ke bumi gitu kan. Yang akan datang di awan-awan tidak akan ada lagi yang datang dalam segenap kemuliaan, kehormatan, ketinggian, kejayaannya sebagai Tuhan gitu loh. Ya, nggak akan ada lagi yang seperti itu, tidak pernah digambarkan. Hanya Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak. Dan dua-dua kitab ini mencatat bahwa dialah yang akan datang gitu loh. Dia akan datang mengangkat kita, menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan kita dari 4 penjuru bumi, ya, mengumpulkan kita. Lalu kalau di pihak seberang katanya dia akan datang dalam kejayaannya, sangkakala berbunyi ya segala macam. Kekuasaan otoritas Tuhan, dia datang dalam otoritas Tuhan. Tetapi logikanya dibalik-balik. Dia akan datang katanya untuk menyatakan bahwa dia bukan Tuhan gitu. Aku bukan Tuhan gitu. Jadi saya suka ketawa kalau melihat logika mereka gitu, kayak si Rifa gitu. Nah, jadi intinya adalah yang nggak ada lagi lah, ngapain lah mencari yang aneh-aneh gitu ya. Mencari yang aneh-aneh, datang saja kepada yang pasti mengasihi kita, yang pasti hadir buat kita, yang pasti menyelamatkan kita, yang pasti akan membuat kita melihat dia datang di awan-awan. Itu semua pasti, kepastian yang sudah sepasti-pastinya. Semua nubuat-nubuatannya sudah digenapi, hanya satu ya yang belum digenapi. Kita tinggal melihat kedatangannya di awan-awan dan siap menjemput kita ke sorga. Pasti, 100% pasti. Nah, itu dia. Ya, itu saja Pak Gun, terima kasih ya. Ya, terima kasih ya Bu Uti. Sebelum lanjut ke Pak John Hidayat, di sini saya sapa dulu. Berubah ini. Rin Senin, ya sesuai dengan harinya ya. Jadi namanya ini mengikuti hari ya. Yang kemarin itu hari Rin Jumat. Sekarang Rin Senin sesuai dengan hari ini, hari Senin. Ya, shalom Rin Senin. Salam Pak. Ya. Salam semuanya. Ya, halo Ibu. Nah, salam Ibu Uti. Itu Aritona. Ini Pak JH. Ibu Suryani. Ya, salam Ibu. Salam, selamat pagi. Ya, salam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak John. Ya. Ya, saya sapa juga ini Pak Aritonang, shalom Pak. Selamat pagi, selamat hari Senin. Ini ya. Apa suara saya ini bagus? Kurang Pak, kurang bagus Pak. Iya, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil gitu. Apa sih ya? Iya. Dan dia. Coba diperbaiki lagi Pak, itu apa itu perangkatnya Pak. Ya. Ya, lanjut ke Pak John Hidayat, silakan Pak.
Ya, shalom, selamat pagi Pak George Gunawan, host kita yang luar biasa. Selamat hari Senin. Selamat pagi, shalom juga Ibu Suryani, Pak Laskar Kristus, Ibu Uti. Ya, shalom Pak. Senin ya, ya puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Suryani. Hari ini Ibu membawakan tema firman Tuhan mengenai jemaat di Philadelphia ya, yang tadi disinggung memang kekuatan secara hurufiah tidaklah seberapa, tapi jemaat Philadelphia adalah percontohan buat setiap orang percaya, walaupun mungkin kekuatan secara hurufiah berupa hal-hal duniawinya mungkin tidak seberapa, tapi mereka tetap taat, tetap tekun. Itu poin yang memang menjadi poin yang bernilai buat setiap kita juga. Itulah berkatnya di situ. Kadang mungkin juga memang dalam kehidupan kita, kekuatan kita nggak seberapa, kemampuan kita nggak seberapa, keberadaan kita nggak seberapa. Tapi bukan itu yang menjadi pusat perhatian Tuhan, tetapi kesetiaan dan ketaatan jemaat Philadelphia itulah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Dan yang sangat menarik buat saya adalah merupakan juga doa kita bersama. Tentu saya percaya bahwa pintu keselamatan, pintu rahmat, anugerah, ya itu masih terbuka oleh sang pemilik pintu itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu juga merupakan kesempatan buat setiap orang untuk kemudian menemukan pintu keselamatan, menemukan jalan keselamatan. Dan untuk itu kita mungkin perlu lagi fokus lagi kepada doa kita. Selagi Tuhan masih membuka pintu keselamatan, kita perlu mendoakan bangsa-bangsa, kaum-kaum, keluarga-keluarga, sahabat kenalan kita, sampai akhirnya mereka mendapatkan pintu keselamatan itu. Karena nanti kalau sudah pintunya ditutup, tadi disinggung oleh Ibu Suryani bahwa Tuhan yang empunya kunci itu. Kalau Tuhan sudah menutupnya, tidak seorang pun yang dapat membukanya, kecuali Tuhan sendiri. Hari ini adalah hari kesempatan, hari perkenanan Tuhan, di mana setiap orang punya kesempatan menemukan pintu keselamatan. Kalau ada teman-teman yang menyanyikan lagu pintu surga, di mana engkau berada, ya sekarang kita tahu dari firman Tuhan, pintu itu tidak lain adalah Yesus Kristus, yang ditulis juga dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah pintu, hai saudaraku, akulah pintu, hai sahabatku, pintu sorga, pintu keselamatan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Suryani. Kembali ke host kita Pak Gunawan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak John Hidayat. Dari komen-komen itu mau ditanggapi Bu? Ada yang mau ditanggapi Bu Suryani? Ya, luar biasa ya, seperti pintu keselamatan terbuka luas dan lebar. Ya. Ini adalah pintu rahmat ya, pintu anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus, karena dialah pintu, dan pintu itu sudah terbuka lebar supaya setiap bangsa, setiap suku dan bahasa bisa datang kepada pintu itu, yaitu Yesus. Ingat Amen. Saudara, ketika 5 perempuan yang bodoh itu, mereka pergi membeli minyak, dan setelah sampai pintu perjamuan itu, pintu pesta dengan anak domba itu sudah tertutup. Mereka menggedor-gedor, Tuhan buka, Tuhan buka. Tetapi pintu tidak akan pernah terbuka bagi mereka. Oleh sebab itu, selama pintu itu masih terbuka, kesempatan peluang untuk datang menerima hidup yang kekal itu masih terbuka. Selama jantung ini masih berdetak, itulah kesempatan untuk kita mendapatkan keselamatan. Mari kita datang kepada Dia. Ya, itu saja Pak, tambahan saja. Terima kasih Bu Uti dan juga Pak John, ya, Tuhan Yesus memberkati, dan juga Pak Hasan. Ya, luar biasa Bu ya Suryani. Mumpung ada waktu ya, sebelum lanjut ke Pak Laskar Kristus, saya sapa dulu Pak Abdul, Shalom. Pak Pendeta Raymond, Shalom. Shalom, shalom.
Shalom. Ya, ya shalom, shalom. Ya, lanjut Pak Laskar Kristus. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera di dalam kasih Kristus yang ada di room ini, terutama juga Pak Ava untuk channel Askri. Salam juga Ibu Suryani yang telah membawa firman, Shalom, Pak George. Ya, Shalom. dari Laskar Kristus Manado. Jadi, ungkapan rahasia ilahi yang saat ini sudah diberikan oleh Ibu Suryani, lemah tapi kuat dalam firman. Nah, firman kata-kata sendiri kan ada di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman adalah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman sendiri, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 adalah Yesus sendiri. Nah, sehingga dalam ungkapan rahasia ilahi di dalam jemaat Philadelphia, kita bisa melihat di dalam ayat 7, inilah di plan B, inilah firman yang kudus, yang benar. Nah, kata ilham ilahi dalam kata-kata benar, Ibu Suryani sudah mengungkapkan di dalam Yeremia 10 ayat 10 adalah Tuhan Allah yang benar. Ungkapan kebenaran itu mempunyai 5 fungsi. Pernyataan pertama adalah menyatakan yang benar. Yang kedua adalah realitas dari pernyataan yang benar itu. Yohanes 5 ayat 33. Ketiga adalah sifat kekal, karena Yohanes 17 ayat 3. Keempat, kemerdekaan, memerdekakan, Yohanes 8. Dan kelima adalah menguduskan. Nah, sehingga dalam Philadelphia ini yang berkata membuka pintu adalah memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, nah cara Tuhan Yesus membuka pintu, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena firman Allah di dalam Yohanes 17 ayat 17 itu firman adalah kebenaran. Nah, ungkapan kebenaran ini adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Yohanes 15 ayat 26. Nah, sehingga cara membuka pintu, mau dan tidak mau kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah di dalam roh, suatu penyembahan yang benar yang keluar dari hati. Ya, telah mengalami kehadiran kembali oleh Allah atau lahir baru. Nah, yang kedua, suatu penyembahan yang tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Suatu penyembahan keluar dari hati. Mengasihi Bapa karena telah mengalami kasih Bapa yang luar biasa, yang kasih yang agape. Nah, dalam kebenaran sendiri, siapa yang kita sembah? Dalam kebenaran tentang siapa yang disembah, yaitu Bapa, yang juga Anak. Dia sudah, Yohanes 1 ayat 14. Sehingga dalam kebenaran, hubungan antara penyembah dan yang disembah, yakni saling mengenal, saling mengasihi. Allah sangat merindukan supaya kita memiliki pengenalan akan Kristus Yesus. Terlebih saat ini di akhir tahun, di dalam telah lahir anaknya, Lukas pasal 2 ayat 11. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sangat dahsyat ini kepada jemaat di Philadelphia, karena dia menjadi kuat karena firman. Karena firman, dia yang terkecil dari semua jemaat, tetapi karena firman, ya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itulah Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Haleluya. Sama Pak. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Laskar Kristus ya. Ya, lanjut ke Ibu Rin Senen. Haleluya. Haleluya. Biasa. Lemah. Amin. Lemah kata dunia, lemah kata orang hebat. Tetapi kenapa ya Tuhan bisa buat kita jadi kuat ya? Kita bisa jadi anak hebat, kita jadi anak yang nggak disangka-sangka oleh dunia ini. Tapi Tuhan yang membuat kita jadi nggak disangka-sangka katanya. Ternyata kamu lebih hebat. Karena di 1 Korintus 1 ya, di situ Tuhan memakai orang yang lemah kelihatannya, bodoh kelihatannya, seperti enggak dipandang, orang hina. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang seperti itu untuk meniadakan yang sombong itu.
merasa udah kuat, merasa hebat. Itulah kebanggaan kita. Kita lemah, tapi kenapa kita dibilang kuat? Ya karena firman Tuhan memang benar, karena Tuhan Yesus yang hidup itu. Firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus itu di dalam kita. Jadi kita tetap kuat. Apapun masalah, apapun yang kita dengar, apapun yang terjadi, gonjang-ganjing yang ada di dunia ini, mengatakan kalian sikit, kalian lemah, kalian begini, kalian begitu. Nggak pernah kita merasa ciut, nggak pernah kita balas dendam, nggak pernah kita sampai bunuh-bunuhan. Itulah Tuhan kita itu, mengajarkan kita untuk menjadi yang lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Karena apa? Seperti yang dibilang tadi kan, Tuhan nggak perlu dibela, Tuhan yang membela kita. Jadi kalau sudah Tuhan yang membela kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kita akan tampil jadi pemenang. Jadilah kuat. Bangga jadi anak Kristus. Bangga jadi pengikut Yesus. Kalau orang lain mengatakan, seperti yang dijelaskan Ibu Uti tadi kan, iya, Isa itu begini-begini katanya. Berarti Tuhannya sendiri juga dia belum kenal. Dia kenal Tuhannya sendiri. Jadi ya, insaflah wahai manusia. Mantap. Lanjut, Bu. Mantap, Bu. Ya. Lanjut. Dulu. Oke, lanjut. Selesai. Ya, lanjut ke Pak Aritonang. Silakan, Pak. Jelas suara saya, Pak. Batu. Oh, bagus suaranya. Jangan alasan lagi, Pak. Bagus, Pak. Ya, bagus, Pak. Sangat bagus. Kok di-mute, Pak? Halo? Ya, Pak Aritonang. Unmute, Pak. Halo, Pak Aritonang. Ya. Ya, Pak Aritonang. Halo. Unmute. Oh, terpental beliau. Ya, langsung ke Pak Abdul sebelum ke Pak Raymond. Silakan Pak Abdul. Terima kasih hambanya, boleh masuk. Terima kasih Bu Suryani, istimewa sekali. Iya, spesial untuk Buti nih. Halo, Buti. Halo, Pak. Monitor. Selamat pagi, Pak. Ya, istimewa. Selamat pagi, Pak Steven. Nama ganti terus, Pak Steven. Rahasia, Bu, perusahaan. Iya, ya, ganti terus nih Pak Steven. Pak Steven punya banyak versi. Ini ya, Bu, sangat. yang Ibu hadapi kan Abdul bergudul amburadul. Pertama itu harus Ibu tahu, pahami dulu itu. Ya. Jadi kalau suaranya Ibu, hilang, Pak. Apa ya? Tes. Jika ya, Enggak, saya dengar. Ya. Kalau beliau mereka yang lawan debat Buti itu kan pakai paradigma agama. Sementara Ibu Uti pakai paradigma kasih karunia. Satu hal, itu pasti nggak ketemu, nggak bisa nyambung. Satu hal itu, Bu. Jadi seperti itu metode saya, maaf ya Bu, bukan ini sekedar masukan ya, menghadapi Pak Dhani itu cukup gini Bu, apa yang tidak diketahui pengarang Quran, saya tanyakan kepada Pak Dhani, pasti dia jujur, kemarin aja jujur, 5 menit selesai kan gitu. Jujur misal, tesisnya para nabi asli menurut pengarang Quran Pak Dhani nggak bisa. Tesisnya para nabi itu luar biasa. Ya toh, kan keselamatan rohani itu Bu. Itu kan pengarang Quran nggak tahu Bu. Itu sudah selesai. Dia mau ngeles kemana nggak bisa. Hajar di situ sudah selesai. Masukan ya Bu, terutama Bu. Ya Buti Mas istimewa ini, semangat terus. Gitu aja Bu. God bless you. Amin, sehat selalu. Iya, God bless you. Monggo God Pak bless you. Ya, terima kasih Pak Abdul ya. Tuhan memberkati. Ya.
seperti tadi yang Pak Laskar Kristus utarakan, antara penyembah dan disembah harus saling mengenal dengan cara bagaimana? Bersekutu, ya, bersekutu. Baik, sebelum lanjut ke Pak Remon, ini sudah hadir Pak Arte Batu, Pak Aritonang tadi itu. Ya, lanjut Pak. Ini bagus suara saya Pak. Tadi kok Bagus, apa bagus Pak. Bagus Pak. Silakan Pak. Ya, yang tadi kan apa hilang-hilang apa kadang-kadang besar kan. Bagus Pak ya. Langsung Pak, langsung. Ya, salam semuanya. Ya, ini apa saya cerita sedikit ya penyampaian saya. Ya. Kan saya kemarin apa jumpa sama kawan juga yang satu angkatan ya, kami memperdebatkan tentang Isa sama Yesus. Kan saya bilang gini, Isa sama Yesus beda karena Isa kali itu lahir di abad 600 lebih, di abad ke-6 lahir. Kami kan di abad pertama, aku bilang gitu ya. Terus dia bilang ya kami meyakini ya Isa, katanya gitu, tapi kan bukan Yesus, aku bilang gitu. Kami nggak mengenal Isa, ya kami mengenal Yesus, aku bilang gitu ya. Terus ya berdebat sedikit-sedikit ya, lama-lama ya saya kan nyanyi Pak, nyanyi saya ya, aku bilangnya kalau bagi kami Yesus itu adalah Tuhan ya, kasih Allah tak terbatas, aku bilang gitu. Terus dia bilang ya Allah kami pun maha pengasih, katanya gitu. Aku bilang gini, Allah kalian Allah pembunuh kok ya, kenapa Allah itu ya membunuh orang-orang kafir ya, tidak suka dengan selain Muslim, orang kafir, dan Allah kalian kan beragama Islam, kalau Allah kami itu tidak ada agama, aku bilang gitu. Terakhirnya ya jadi terjadi perdebatan. Sekarang saya sudah berkawan lagi sama dia karena nomor saya sudah diblok. Haleluya. Saya yakin buat Tuhan kita ya sangat baik dan kasihnya tidak terbatas bagi kita yang mengasihi itu aja dari saya ya, kalau bisa saya nyanyi sih, kalau bisa, kalau nggak bisa udah. Wah, itu yang ditunggu-tunggu Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Oke, saya nyanyi satu lagu ya Pak ya. Si Allah tak terbatas. Silakan Pak. Silakan. Kasih Allah tak terbilang, tidak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh kurban Yesus, yang tersesat didamaikan bersihlah dosanya. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Apabila tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Apabila orang durhaka bersumpadan gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan, jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga.
penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi benang, dan orang dan penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat menguatkan genap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga. Oh kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi nyanyian surga. Tuhan berkati, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Arti Batu ya, Pak Aritonang. Ya, sebelum lanjut ke Pak Pendeta Raymond, saya sapa dulu Ibu Ana Chandra. Shalom, Bu Ana Chandra dari Hong Kong. Ya, shalom Pak, shalom. Ya, shalom. Ya, lanjut ke Pak Pendeta Raymond, silakan Pak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Haleluya. Firman Tuhan dari hambanya Pendeta Suryani ya. Salam juga buat teman-teman semua yang ada di room. Jadi ini sangat dahsyat ya, kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Ya, saya mau membacakan terjemahan dari 19:12 ya, kitab Injil ya, seperti ini ya. Nah, di sini di Wahyu pasal 3 ayat 10 diterjemahkan seperti ini. Engkau menaati ajaranku perihal kesabaran. Sebab itu aku pun akan memelihara engkau dalam masa pencobaan yang akan menimpa seisi dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita melihat di sini untuk kita jadi kuat di dalam suaranya hilang Pak. Kepada ajaran Yesus Kristus. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, silakan Pak. Oke. Kita harus berpegang pada ajaran Yesus Kristus ya. Seperti jemaat di orang Kristen di abad pertama sudah diterpa oleh berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar. Demikian juga kita ya di tahun sekarang ini terlebih lagi ya, ajaran-ajaran itu sudah banyak sekali, dan orang Kristen kalau dia tidak berpegang pada ajaran Yesus Kristus, dia akan bingung karena semuanya pakai firman, pakai Alkitab. Makanya kita harus kembali kepada ajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Itu yang disebut dengan ortodoksi ya. Karena sekarang ini orang bisa memakai ayat-ayat Alkitab untuk meneguhkan pandangan-pandangannya ya, dan setiap orang akan mengatakan benar. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa kalau kita melihat konteks dari kitab Wahyu ini ya di pasal 3 ayat 10, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis
yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak. Demikian melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi ada ancaman-ancaman dari orang-orang yang mengaku Yahudi ya. Kita tahu di abad pertama itu ada yang namanya Serintus ya, atau Serintians ya, ajaran-ajaran dari Yudeo Kristiani atau orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, dan mereka memaksakan adat istiadat Yahudi untuk diterapkan bagi orang-orang Kristen yang non-Yahudi, dan ini ditentang oleh rasul-rasul. Nah, oleh karena itu di sini Tuhan Yesus memuji kesabaran dari orang-orang Philadelphia, jemaat Philadelphia, untuk tetap berpegang pada ajaran Yesus. Jadi bagi kita, untuk kita kuat saat ini, di sini Tuhan janji bahwa kita akan dilindungi dari hari pencobaan yang besar ya. Pencobaan apapun, penderitaan apapun, kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus karena firman-Nya atau karena ajarannya. Oleh karena itu saya hanya menjadi saluran saja menyampaikan kepada teman-teman semua, kembalilah pada ajaran Tuhan Yesus Kristus, Injil Kerajaan Allah. Kasih ya, banyak ajaran-ajaran yang mempesona di luar sana ya, seperti Paulus menghardik jemaat Galatia, hai orang-orang Galatia yang bodoh ya, kenapa kamu begitu cepat terpesona dengan Injil yang lain, saudara ya. Saudara bayangkan saudara, Yesus itu firman yang menjadi manusia, dia firman yang menjadi daging, tapi toh iblis datang mencobai dia dengan menggunakan firman. Iblis menggunakan firman yang tertulis untuk mencobai Yesus, firman yang menjadi daging. Apalagi saya dan saudara. Ya, oleh karena itu teman-teman, kembali lagi kita, mari kita datang kepada atau kita berpegang kepada apa yang Yesus ajarkan. Nah, bagaimana caranya kita mau mengetahuinya itu? Kembali kepada Injil. Kembali kepada Injil. Kita ini orang Kristen, kita bukan orang Yahudi. Ya, kita ini orang Kristen, kita orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak berlatar belakang Yahudi. Nah, itu yang menjadi konteks latar belakang di abad pertama ya, bahwa rasul-rasul, bahkan Rasul Yohanes sendiri pernah berjumpa dengan Serintus, dan waktu Serintus menyapa dia, hai Bapa, Rasul Yohanes katakan, aku kenal engkau, engkau anak sulung iblis. Dan saudara tahu, dari ajaran-ajaran Serintus ini banyak sekali masih ada sampai dengan saat ini ya, ide-ide. Saudara tahu peperangan kita itu adalah peperangan roh, bukan melawan darah dan daging, peperangan roh, peperangan rohani, melawan penghulu-penghulu di udara, melawan pemikiran-pemikiran, melawan wawasan-wawasan, dan termasuk melawan ajaran-ajaran. Jadi kalau ajaran-ajaran yang bukan dari Yesus Kristus, kita murid-murid Tuhan, lebih baik kita berpegang kepada ajaran Yesus. Di sini Tuhan Yesus katakan, karena engkau menuruti firman-Ku, atau di terjemahan 19:12 ini dikatakan, engkau menaati ajaran-Ku. Ya. Jadi ini sangat dalam sekali firman Tuhan yang di-share pagi hari ini, sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus ya. Kalau tidak, saudara akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di luar sana yang semuanya memakai ayat Alkitab, memakai referensi ayat Alkitab. Apalagi saudara yang tidak punya latar belakang teologia, yang tidak punya background teologia, dan mereka mulai memakai bahasa-bahasa asli Alkitab, bahasa ini dan bahasa itu, saudara pasti wow, terpesona begitu ya. Kembali kepada ajaran Yesus Kristus. Caranya gimana? Amin. Sederhana. Dalami Injil Tuhan Yesus. Yesus itu cuma punya satu Injil, Injil Kerajaan Allah. Yesus nggak punya Injil-Injil yang lain, Injil Kerajaan Allah. Dan para rasul, kalau kita mendalami surat-surat Rasul Paulus, Petrus, Yakobus dan sebagainya, mereka punya ajaran yang sama ya. Mereka memberitakan pribadi Yesus ya, karyanya dan ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, walaupun kita terasa lemah ya, mungkin secara ekonomi, secara ya yang lain kita lemah, tapi kita harus kuat
di dalam ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita kuat, Tuhan Yesus janji dia melindungi kita sampai kesudahan zaman. Kalau kita kuat, dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jangan coba terpesona dengan rupa-rupa pengajaran di luar sana, apalagi oleh tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang besar, saudara, seakan-akan apa yang mereka bicarakan itu langsung benar, saudara. Ini saatnya kita, anak-anak Tuhan, kita kembali mencari kebenaran. Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Kita harus membaca Injil. Masalahnya sekarang, saudara, banyak orang Kristen malas baca Alkitab, baca Injil, atau mungkin saya sering bilang kepada teman-teman yang ada di sini, orang Kristen pinter banyak, tapi tidak tahu membaca Alkitab. Ya, makanya mereka cepat terbabit dengan rupa-rupa pengajaran. Jadi luar biasa. Di sini Tuhan Yesus janji di ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru. Ya, luar biasa ya. Soko guru di dalam bait suci. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku. Wow. Tuhan janji buat setiap anak Tuhan, setiap murid Tuhan dijadikan soko guru. Artinya apa, saudara? Matching ya, ajaran dan guru ya. Guru itu harus mengajar ya. Jadi saudara, kita harus kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Haleluya, itulah dari saya, dari channel Pendeta Raymond. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, haleluya, terima kasih Bapak Pendeta. Ya, luar biasa Sama-sama. Ya, waktu sudah menunjukkan 1 jam 26 ya, fellowship kita. Ya, kita sudah di penghujung acara. Lanjut ke Ibu DMM. Silakan, Bu. Ya, shalom, Pak. Shalom. Ya, kalau kesimpulannya jadi lemah tetapi kuat gitu ya, Bu. Ya. Halo? Ya. Ya. Berarti kita walaupun kita menghadapi masalah gitu, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Tetapi banyak juga orang yang merasa dia itu dekat dengan Tuhan, tetapi masalah-masalah yang dia hadapi itu tidak terselesaikan. Itu berarti dia kurang membaca firman. Apakah seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya, fokus kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, Ibu Ana. Jadi fokus kita bukan bagaimana orang dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi masing-masing kita punya kehidupan sendiri. Jadi kalau kita hanya berfokus kepada orang, bagaimana kelemahan mereka, bagaimana hubungan dengan mereka, dengan Tuhan. Jadi akhirnya kita sibuk menilai orang lain, tetapi akhirnya kita lupa akan diri kita sendiri. Jadi ya bisa saja ya mereka kelihatannya kuat, tetapi seperti Tuhan katakan ya kuat, tetapi akhirnya mereka lemah sebaliknya. Ya karena kita memang tidak bisa menilai seseorang dari luar. Apa yang dikatakan ada istilah don't judge book by the cover ya. Nah kita lihat di sini ada seperti jemaat Sardis ya, kelihatannya hidup tetapi mati ya, kelihatannya wow luar biasa ya, semaraknya luar biasa karena mereka kaya, program-program luar biasa, gedungnya luar biasa dan aktivitasnya luar biasa, tetapi Tuhan melihat bahwa mereka adalah mati. Nah, tetapi jemaat Philadelphia walaupun tidak seberapa kekuatan mereka secara ekonomi, secara kekuatan, namun mereka kuat berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang menilai seseorang itu adalah Tuhan, karena Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan bukan hanya pekerjaanmu, aku tahu apa yang ada di hatimu ya. Aku tahu semua motivasimu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi memang ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, siapa sih ada yang kuat di sini? Saya rasa tidak ada yang kuat. Kalau kita kuat itu karena Tuhan. Kata Paulus katakan, sebagai manusia tidak ada yang benar.
aku sebagai manusia ya, tidak ada yang baik. Saya katakan bukan benar, tidak ada yang baik. Sebagai manusia kita ini nggak ada yang baik, karena memang kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah lemah. Akan tetapi siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kata Tuhan, kata Paulus, Yesus Kristus. Ya, jadi jelas bahwa kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi itu saja, Ibu Ana. Iya, terima kasih Bu, karena itu ada pada diri saya sih, jujur aja, karena saya merasa Tuhan ada gitu, tetapi ada kalanya saya juga merasa saya tidak mampu, saya tidak sanggup menghadapi masalah. Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Iya. Melaju, melambat. Ya betul. Ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita tidak merasa tidak ada kekuatan, disitulah kekuatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, saya lemah, tolong saya. Ketika kita berteriak kepada Tuhan dan kemudian mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, disitulah kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dan saya pun mengalami hal yang sama ya, ketika merasanya udah nggak sanggup lagi untuk melangkah, rasanya di depan itu sudah jalan buntu, mau kemana. Tapi ketika berteriak kepada Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan, tidak kepada apa yang di depan mata, akhirnya Tuhan buka jalan dan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Itu yang selalu saya alami dari waktu ke waktu. Dan saya percaya ini juga kita alami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Dia. Termasuk Ibu Ana dan saya percaya ya, itu juga akan dialami dari waktu ke waktu. Ya, ada lagi Ibu Ana yang mau ditanyakan? Ya, Saudara. Tidak Pak, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Waktulah yang membatasi pertemuan kita di pagi hari ini ya, Saudara. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum closing statement dari Ibu Pendeta Suryani Pantau, saya bagikan doa syafaatnya untuk bangsa dan negara Pak John Hidayat. Halo, Pak John Hidayat. Bangsa dan negara. Ya, Pak, siap. Ya, kemudian Gereja dan Kristober, Pak Pendeta Raymond. Siap. Ya. Siap. Kemudian Askri, Pak Laskar Kristus. Oh, Pak Laskar Kristus terpental ya. Ya, Askri, Ibu Utiwati Mena, Bu. Ya, boleh. Ya, nanti ditutup oleh Ibu Suryani Pantau ya. Silahkan Bu, closing statement-nya Bu. Ya, luar biasa ya, dari komen-komen, dari tanggapan-tanggapan dari Bapak Ibu pada pagi ini sangat luar biasa, memperlengkapi apa yang telah saya sampaikan ya, bahwa tadi Laskar Kristus juga sudah menguraikan bahwa apa itu yang dimaksudkan dalam yang benar, ya, Tuhan itulah kebenaran itu sendiri, sehingga kita boleh menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Dan kita lihat bagaimana Pak JH juga mengatakan bahwa pintu keselamatan itu telah terbuka lebar. Mari kita betul-betul mempergunakan kesempatan waktu yang tersisa ini dalam anugerah Tuhan untuk memakainya sebaik-baiknya, semaksimalnya untuk melayani Tuhan dan untuk mewartakan kerajaannya. Dan terima kasih juga buat tambahan yang dari Pak Raymond ya, yang sangat luar biasa bahwa kita akan dijadikan soko guru ya. Ini luar biasa, orang yang setia. Dan kita melihat juga bahwa Uti juga tadi sudah mengungkapkan bahwa kita sudah ada di track yang benar, yaitu di dalam Allah yang benar. Ketika kita percaya, kita sudah ada di track yang benar. Dan juga Ibu Ana ya, terima kasih, dan juga lagu yang dari Pak Aritonang. Jadi satu yang perlu kita ketahui, Tuhan sudah membuka pintu. Kesempatan, peluang yang sangat luar biasa. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
dan tetap berpegang kepada firman-Nya dan taat kepada firman-Nya. Sehingga dunia boleh diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Jujur, sungguh kami, Tuhan, adalah sebagai orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki apapun. Apa yang ada pada kami, semua itu adalah titipan anugerah-Mu buat kami. Namun Tuhan, satu hal yang membuat kami berbahagia, ada kekuatan yang datang dari Tuhan sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang menghadapi, melewati, oh Tuhan, pergumulan-pergumulan, perjuangan, tantangan. Kami masih kuat sampai hari ini. Itu adalah anugerah tersendiri. Dan kami mohon kekuatan-Mu terus Tuhan menyertai kami sampai akhirnya. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini dari ruang diskusi ASKRI, sepakat berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, para camat. Kami berdoa untuk unsur keamanan baik dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP dan keamanan lainnya. Tuhan, kami berdoa buat setiap unsur pemerintah dan para pemimpin kami agar mereka semua satu visi, satu tujuan membangun Indonesia tetap berjaya, membangun Indonesia tetap maju, sekalipun pandemi juga memporak-porandakan beberapa sektor bangunan-bangunan ekonomi. Tetapi kami percaya dengan kesatuan, persatuan dan hikmat dari Tuhan bagi para pemimpin kami, Indonesia bisa tetap berdiri, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang terus berkembang dan bertumbuh dan dihormati bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk setiap daerah yang sedang mengalami Tuhan musibah, berbagai musibah-musibah, bencana-bencana alam yang muncul terjadi dan mendatangkan beberapa korban, kerugian material dan sebagainya. Kami berdoa untuk setiap warga-warga yang terdampak musibah. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan, Tuhan menolong mereka tetap sehat dan kuat. Kami doakan setiap donatur yang terulur tangannya untuk membantu mereka yang mengalami kesusahan akibat peristiwa-peristiwa itu. Tuhan juga membalaskannya. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Pintu keselamatan yang Tuhan telah buka sedemikian lebar. Pintu anugerah yang Tuhan sediakan. Oh Tuhan, biarlah ini dimanfaatkan ya Tuhan, banyak orang lewat doa sembahyang kami pada saat ini. Tuhan jangkau dan biarlah mereka menerima Tuhan sebagai pintu keselamatan bagi mereka. Itulah doa sembahyang kami bagi negeri kami, bagi bangsa kami dan pemimpin kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami percaya firman-Mu yang berkata apabila ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, maka Bapa di surga akan mendengarkannya. Kami lebih daripada dua orang murid Tuhan saat ini. Kami mau bersepakat meminta di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar untuk kami bersatu, bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, mengembalakan jiwa-jiwa, untuk kami menjadi terang di bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami dari kemajemukan, keperbedaan gereja yang ada, bermacam-macam denominasi yang ada, namun kami disatukan oleh kasih Kristus, oleh amanat Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa terlebih khusus juga buat teman-teman kami Kristuber yang bergabung bersama-sama di ASKRI ya Tuhan, maupun di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa biarlah YouTuber-YouTuber Kristen ini ya Tuhan, mereka punya kesadaran yang sama
untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa dan mengembalakan jiwa-jiwa. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami memiliki kasih Kristus seperti yang Engkau perintahkan. Siapa yang hendak menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan di antara kamu. Tuhan, kami berdoa, hati yang melayani Engkau berikan buat setiap anak-anak-Mu, setiap Kristuber-Kristuber yang ada, sehingga mereka dengan penuh pengabdian melayani Tuhan, melayani tubuh Kristus yang ada melalui YouTube ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu yang mengerjakan amanat agung ya Tuhan, yang memberitakan apa yang Kau ajarkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapa di sorga, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah apa yang telah kami dengar sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami, mempertumbuh iman percaya kami kepadamu, dan menguatkan kepercayaan kami Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah Tuhan pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh berdoa untuk wadah kami Askri Tuhan, di mana para hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat YouTube ini Tuhan, kami berkumpul di sini dan kami ada dalam satu wadah yaitu Askri. Tuhan tolonglah supaya grup kami, wadah kami ini Tuhan, sungguh-sungguh Engkau jaga, Engkau pelihara supaya ada kesehatian, supaya ada semangat untuk kebersamaan dan semangat untuk melayani, saling topang menopang, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Tuhan tolonglah untuk Pak Heri, untuk Pak George, untuk Pak Hasan, dan semua yang terlibat di dalamnya, yang merupakan para pengerjanya Tuhan. Mari Kau tolong mereka, supaya mereka makin diperteguh di dalam semangat, di dalam kebersamaan, supaya kami sehati sepikir, kami sekehendak di dalam mewartakan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Askri ini sekali lagi ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Tuhan memelihara dan Tuhan menumbuhkannya, supaya menjadi satu kelompok yang besar, di mana nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa. Halo? Ya. Ya, mari kita alaskan doa-doa kita ini berdasarkan apa yang telah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, persekutuan dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.